Baiklah, dengan demikian mari kita sambut Yang Mulia Utamo Mahathera dengan tepuk tangan gegap gempita. Silakan Bante. Terima kasih Pak Ponijan yang luar biasa. Iya, Senang silakan sekali Bante. malam ini bisa bertemu lagi. Dan lebih senang lagi dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama menggalang ataupun membantu pembangunan sentra pelayanan umat Buddha yang memang ketika saya membaca pertama, saya juga kepleset menjadi SPBU karena mirip banget. Jadi sepintas SPBU, kok mau bikin SPBU? Oh, ternyata sentra pelayanan umat Buddha di Banten. Dan ini sangat bagus sekali Pak Po, sehingga saya juga sangat mendukung yang sebagaimana tadi juga disampaikan Bante Altadiro juga bahwa Tangerang ini memang luar biasa sekali. Umatnya banyak, kemudian tempat pembinaannya banyak, biharanya juga banyak, bikunya yang berasal dari Tangerang juga banyak, tokoh-tokoh Buddhisnya dari Tangerang juga banyak, dan sekarang mau bikin sentra pelayanan. Wah, ini yang luar biasa ya. Maka saya akan mendukung sekali, mudah-mudahan kalau kita sudah dapat seperempat tadi dikatakan, saya kira tinggal 75% mungkin sudah tidak sulit lah. Mudah-mudahan 20 Maret sudah ketutup semua. Ya, ya mungkin Pak Po ada yang mau disampaikan dulu atau mau bagaimana ini? Ya, langsung Bante. Nah, Oh, layar langsung. Oh spotlight ya. langsung ke Bante Utamo Mahathera seorang diri ya, biar lebih mantap ya. Silakan Oh, Bante, oke. 30 menit Oke. Bante. Oh ya, terima kasih Pak Po. Ya, baik. Saudara-saudara semua, terutama juga Bante Tadiro yang tadi sudah memberikan sambutan dengan luar biasa sekali. Kemudian juga ada Bante Wirasilo yang juga sebagai Upapada Nayaka. Kemudian tadi juga ada Romo Darmanadi Chandra. Kemudian ada para Romo-Romo yang lain, Romo Simabudi, kemudian Romo Iwan, dan semua yang para Rama-Ramani yang luar biasa yang sangat saya hormati. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena tadi juga sudah berkali-kali disebutkan. Satu kebahagiaan bahwa tema kita di awal tahun, maksud saya adalah tahun harimau, tahun Imlek, ya tahun karena kita baru saja masuk di tahun baru Imlek dan ini masih dalam suasana tahun baru Imlek karena nanti sampai dengan tanggal 15 mungkin istilahnya Cap Gome itu, ya kita kemudian mengusung satu tema yang luar biasa yaitu kebajikan mewujudkan keberuntungan. Saudara-saudara, keberuntungan ini sangat-sangat dicari oleh setiap orang. Bahkan sampai ada orang mengatakan begini, aduh Bante, anak saya ini sakit-sakitan Bante. Dari kecil sakit-sakitan, kemudian ya makan ya nggak suka, sekolah ya kurang pandai. Bagaimana ya Bante kalau saya ganti namanya? Loh, sakit-sakitan kok diganti namanya, ini apa hubungannya? Ya mungkin itu keberatan nama Bante. Loh, jadi namanya diganti apa? Diganti nama Peng An aja ya Bante. Bing An, Peng An, jadi biar selamat semua katanya. Wah, kenapa demikian? Karena kalau selamat, semuanya baik, maka nanti kan sehat semua, bisa sekolahnya dengan baik, dan dia bisa beruntung. Wow, jadi keberuntungan ini mepet sekali dengan kehidupan kita, sangat kita sukai. Bahkan dalam suasana tahun baru Imlek begini, sebetulnya yang paling sering kan kita mengucapkan selamat tahun baru, Kong Si Singnian. Tetapi yang sering diucapkan malah ya semoga beruntung, semoga banyak rezekinya, Kong Si Fajai, sehingga akhirnya orang-orang, loh kok jadi berubah? Kenapa? Karena kita semua kepingin beruntung. Nah,
justru ini tadi yang saya katakan, dalam rangka tahun baru Imlek yang masih tinggal beberapa hari ini, kemudian ketika kita diberi kesempatan untuk berbuat baik, yaitu berdana, wah ini saya yakin yang sudah jalan 25% ini tinggal 75%. Bisa ketutup nanti. Mungkin malah nanti Pak Po aja cerita macam-macam ini, akhir acara bisa ketutup. Karena 2,1 dikatakan mahal ya mahal. Tapi dikatakan tidak mahal ya tidak mahal juga. Karena kalau sekarang satu mobil yang biasa-biasa saja sudah 1, sekian. Jadi ini 2 mobil saja. Sehingga ya mudah-mudahan nanti Pak Po dengan hebatnya yang luar biasa dan auranya Pak Po yang terang sekali tadi, seperti yang dikatakan panitia tadi, Romo Iwan mungkin ya, mengatakan, wah Pak Po kok hari ini bersinar-sinar ya, mungkin itu karena nanti bakal membuat kesempatan 75% itu tertutup pada kesempatan saat ini. Nah, saudara-saudara, keberuntungan di dalam Dhamma itu apa sih sebetulnya? Ada orang mengatakan, apa agama Buddha ini ada sih keberuntungan. Bagaimana sih yang disebut keberuntungan? Keberuntungan di dalam Dhamma itu kalau seseorang memiliki beberapa hal. Yang pertama, keberuntungan itu kalau seseorang mempunyai harta. Nah, ini kadang-kadang orang mengatakan, saya enggak punya, Bante. Kalau harta saya enggak punya. Harta di sini artinya adalah seberapa banyak Anda merasa cukup. Karena seorang biku pun dengan harta yang terbatas, dengan hanya memiliki jubah 3 setel dan sebagainya, ini sudah disebut beruntung. Jadi tidak harus beruntung itu harus punya mobil yang tadi harganya 1 M itu tidak. Beruntung itu adalah ketika Anda punya harta dan Anda merasa cukup dengan harta Anda. Kalau Anda punya, katakanlah 1 bulan penghasilan 4 juta sampai 5 juta, dan Anda merasa cukup, maka Anda sudah mendapat keuntungan yang pertama, yaitu memiliki harta. Tetapi kalau Anda 1 hari dapat 15 juta, tapi Anda merasa kurang, maka Anda belum menjadi orang yang beruntung. Jadi, peruntungan di bidang harta, kalau di dalam Dharma itu tergantung pada pikiran. Bukan tergantung pada jumlah yang Anda miliki, tetapi pada pikiran Anda. Karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan saat ini, apakah Anda termasuk beruntung, ataukah Anda merasa belum beruntung di bidang harta? Anda sekarang sudah bisa memahami. Saya punya uang 500.000 rupiah. Dan saya merasa untuk hari ini cukup saya 500.000 rupiah. Maka Anda beruntung. Versi 1 tadi, yaitu memiliki harta yang cukup. Kemudian, keberuntungan yang kedua di dalam Dharma adalah Anda memiliki posisi kedudukan yang menjadi terpandang di lingkungan Anda. Jadi misalnya, kalau sekarang di dalam kesempatan ini saya melihat banyak Romo Ramani yang menggunakan seragam Magabudi, maka sebetulnya Anda sudah termasuk memiliki kedudukan tertentu. Sehingga ada yang disebut Romo, ya ada yang pandita muda, pandita madya, pandita yang sepenuhnya. Terus kemudian tadi ada yang dikatakan
Romo, oh belum, saya masih upacarika. Ya itu upacarika pun itu adalah satu posisi. Sehingga Anda ini sudah termasuk semua ini yang dengan posisi, dengan jubahnya pandita dan sebagainya, itu Anda sudah punya posisi. Harta tadi ketika Anda merasa cukup. Dengan jubah Magabudi, ataupun nanti jubah Atasilani, kemudian pakaian wandani, seragam wandani, patria dan sebagainya, maka Anda sudah punya posisi. Loh, tapi saya ini tidak pakai seragam nih. Saya selain ikut Zoom, tidak pakai seragam. Saya nonton di YouTube, juga saya tidak punya seragam. Tetapi, nama Anda, kalau tercatat di KK, apakah itu Anda kepala keluarga, nama si A di KK Anda adalah kakak, kepala keluarga, atau si B sebagai pasangan hidup kepala keluarga, atau si C sebagai anak, itu kan di situ kan ada itu di kolom yang paling pinggir itu apakah statusnya itu anak, apakah apa. Nah, ini berarti Anda kalau sudah punya kakak, berarti Anda juga sudah punya status. Berarti Anda juga sudah punya kedudukan. Sangat sederhana sekali. Jadi kedudukan tidak harus Anda menjadi ketua, ya, atau Anda harus menjadi direktur. Tidak. Anda termasuk di KK saja sudah mempunyai kedudukan. Loh, tapi saya ini masih kecil. Saya ini kan baru 15 tahun. 15 tahun ada nggak di KK? Ada. Kedudukannya apa? Anak. Ya sudah itu. Berarti sekarang Anda sudah punya harta, Anda punya kedudukan. Kemudian yang ketiga, keberuntungan yang lain adalah kalau Anda punya umur. Artinya Anda hidup sampai hari ini. Itu Anda beruntung. Coba saudara. Anda renungkan sekarang, dalam usia Anda yang hari ini, apalagi usia saya nih, sudah tahun ini 63 ini, masuk harimau ini, tahun harimau ini saya sudah 63. Coba saudara, berapa teman Anda atau teman kita bersama ini yang sudah nggak bisa menghirup oksigen dunia ini lagi? Berapa di antara teman-teman kita yang kita kenal itu sudah berangkat duluan? Cukup banyak. Tapi kita bisa bertahan sampai saat ini. Kita masih bisa ikut Zoom meeting. Kita masih bisa nonton lewat YouTube. Baik pada waktu acara ini berlangsung ataupun nanti hanya nonton rekamannya. Berarti kita ini masih beruntung, masih hidup. Lebih beruntung lagi mungkin kalau nanti kita hidupnya masih beberapa hari kemudian. Atau mungkin bisa beberapa minggu ke depan. Atau bisa beberapa tahun kemudian. Tapi kita nggak tahu sampai kapan kita hidup, kita nggak pernah tahu. Karena di KTP pun hanya tertulis tempat dan tanggal lahir. KTP kita hanya berhenti sampai di situ. Tidak ada tulisan tempat dan tanggal kematian. Kenapa? Karena tanggal kematian bisa datang setiap saat. Kita nggak bisa tulis lagi di situ. Nah, berarti sekarang keberuntungan itu menjadi milik kita, saudara. Kita sudah punya 3 keberuntungan yang tadi saya sebutkan. Yaitu kita punya harta yang relatif cukup menurut pikiran kita saat ini. Kita punya kedudukan sesuai dengan posisi kita dalam keluarga, atau sesuai dengan posisi kita di dalam masyarakat, ataupun sesuai dengan posisi kita di lingkungan keagamaan, ataupun di mana saja kita punya posisi. Tetapi saya nggak punya kakak.
Ketika Anda di jalan, kemudian Anda dipanggil, Pak, sebentar Pak, mau tanya jalan dan Mogot ini yang mana Pak? Tadi kok panjang banget ya Pak? Yang dekatnya Pak Po atau dekatnya Tangerang ya Pak? Anda dipanggil Bapak saja, Anda sudah punya posisi. Jadi sangat sederhana. Loh, tapi kan saya perempuan loh, waktu ke pasar dipanggil Bu, sekarang jam berapa ya Bu? Itu Anda ya sudah punya posisi. Jadi posisi ini tidak perlu yang hebat-hebat. Kemudian umur. Hari ini Anda sudah punya umur. Masih ada umur. Sampai kapan Anda punya umur? Kita tidak tahu. Nah, saudara-saudara, kalau keberuntungan kita ini sudah kita miliki tiga-ketiganya, maka kesempatan kita membantu pembangunan sentra pelayanan umat Buddha Provinsi Banten ini, kita bisa manfaatkan. Karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Romo Ayau, bahwa kita ini punya kesempatan untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Terus berbuat baik. Bahkan tadi Bante Atadiru juga menyampaikan kan, bukan kita bertanya di mana kita bisa memetik karma baik, tapi di mana kita bisa berbuat baik. Karena kalau kita sering berbuat baik, karma itu akan datang sendiri. Kebahagiaan itu akan datang sendiri sebagai buah kebajikan yang kita lakukan. Tanpa kita minta, buah karma baik tidak akan pernah salah alamat. Kadang hanya waktunya saja yang tidak sesuai dengan harapan kita. Harapan kita sendiri yang berharap waktunya pendek. Hari ini saya berbuat baik, minggu depan langsung sukses. Bukan. Ini sesuai dengan tanaman kita. Ada orang kalau menanam lombok, ya cepat panen. Ada orang menanam mangga, panennya lebih lama. Demikian pula dalam berbuat baik. Kalau kita berbuat baiknya hari ini, mungkin besok sudah ada yang panen, langsung mengatakan, aku sudah panen kebajikan. Tadi yang Romo Ayo sudah sampaikan kan, begitu dia mengalami kesulitan, berbuat baik, wah saya langsung mendapatkan manfaatnya. Tetapi ada orang juga mengatakan, saya sudah berbuat baik sekian lama, tapi kenapa saya belum mendapatkan manfaat kebahagiaan? Nah, kuncinya adalah karena saya sudah berbuat baik saja, masih karma saya seburuk ini. Masih belum bahagia. Apalagi kalau saya menghentikan perbuatan baik saya. Jadi saya harus terus berbuat baik. Nah, saudara-saudara, ketika keberuntungan ini kita sudah miliki, kemudian ada kesempatan kita untuk mengembangkan kerelaan, karena kerelaan ini adalah bagian yang paling mudah kita lakukan. Karena di dalam Dharma, ada 3 bentuk kebajikan. Selain kerelaan, kita mengembangkan kemoralan, juga mengembangkan konsentrasi ataupun kesadaran setiap saat. Kalau ketiga-tiganya ini kita jalankan, ini akan bagus sekali. Nah, pengembangan kesadaran setiap saat, kita sering mengucapkan dalam batin, saat ini saya sedang apa? Setiap waktu, sepanjang hari, kita ucapkan dalam batin saat ini sedang apa. Saat ini saya sedang bekerja. Saat ini saya sedang berbicara. Saat ini saya sedang membaca. Saat ini saya sedang telepon, dan lain sebagainya. Untuk memperkuat kesadaran itu, pagi bangun tidur, malam mau tidur, kita mengembangkan konsentrasi kita di dalam latihan meditasi. Kita duduk dengan tenang, kemudian kita mengamati objek kita, menyadari saat ini sedang bernafas, dan kita mengetahui kapan nafas masuk dan kapan nafas keluar. Kapan nafas masuk, kapan nafas keluar. Itu yang harus kita lakukan setiap hari. Ketika kita mumpung masih ada kehidupan, mumpung kita masih bernafas. Tetapi banyak orang, walaupun itu umat Buddha, walaupun itu tokoh senior,
Kadang-kadang, aduh, kok saya rasanya sulit ya pagi bangun tidur sama malam mau tidur untuk berlatih konsentrasi. Ya, kalau gitu mengucapkan aja saat ini saya sedang apa sepanjang hari. Aduh, saya itu kadang-kadang sepanjang hari terlalu sibuk, lupa mengucapkan saat ini saya sedang apa. Nah, jadi kesadaran setiap saat kadang kita lupa mengerjakannya. Ya kalau gitu kemoralan dah. Latihan yang lain adalah kemoralan. Bagaimana 5 sila? Kemoralan dasar adalah 5 sila. Kemudian boleh berkembang ke 8 sila. Boleh berkembang ke dasa sila. Ya, ataupun boleh berkembang menjadi bhikkhu sila, ya, menjadi winaya itu. Bagaimana nih? Ya saya coba-cobalah. Tapi kadang 5 sila saja tidak lengkap. Kadang bolong-bolong. Kemudian kita ngomong, waduh gimana ya? Ya saya kadang pakai pakaian atribut keagamaan. Apakah itu bhikkhu, apakah itu samanera, apakah itu atasilani, apakah itu pandita, apakah itu pacarika, apakah itu upasaka upasika, ataukah itu hanya umat Buddha yang upasaka pun belum. Tapi kadang-kadang ya, mulut ini kok nggak bisa direm. Kadang-kadang ya keluar kebohongan. Kadang-kadang tangan ini yang nggak bisa direm. Ada nyamuk yang pengen nepok. Kadang-kadang pikiran ini yang nggak bisa direm. Kepingin ngomelin orang yang jahat, dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita nonton film tentang kejahatan, misalnya ini film seri, 40 seri misalnya, 39 seri tokoh penjahatnya itu luar biasa sekali jahatnya, kita gregetan. Jadi kita nonton film seri, selama 39 seri itu kita isinya kebencian terus. Aku benci nih dengan tokoh ini. Aku benci sekali kenapa dia keluar lagi, kenapa dia keluar lagi. Kasihan itu tokoh utamanya itu. Ini tokoh antagonisnya nih kok jahat sekali. Protagonisnya itu kasihan disiksa. Nah, ketika di serial yang ke-40, tokoh jahat itu mengalami penderitaan, mengalami kekalahan. Dan kita senang melihat penderitaan makhluk lain. Ngeri banget. Jadi kita langsung mengatakan, iya rasain tuh, makanya jangan jadi orang jahat-jahat tuh. Rasain tuh, kita kemakan film. Padahal tokoh yang jahat itu, dia sampai mengolah perasaan kita menjadi jahat juga. Itu sebetulnya dia dibayar untuk itu. Tetapi kita kemakan emosi kita. Pengembangan kemoralan kita lemah. Dan akhirnya, awas kamu. Aku pengen, kalau ketemu dia, kemoralan kita lemah hanya dengan nonton itu saja. Jadi kesadaran kita lemah. Kemoralan kita lemah. Kita hanya sekarang punya satu kebajikan yang lain, yaitu kerelaan. Karena dari ketiga hal tadi ada kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi atau kesadaran. Tapi sekarang kesadaran lemah, konsentrasi yang nggak latihan. Kemoralan kita nonton film lahirnya emosi terus. Nonton tinju apalagi. Nonton tinju juga begitu. Iya, pukul, kebok. Iya, rasain. Iya. Lo nonton tinju isinya karma buruk di pikirannya. Seneng melihat orang lain menderita. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang kita tinggal punya sisa satu kebajikan supaya kita beruntung itu, yaitu kerelaan. Nah, kerelaan ini tadi sudah disediakan oleh panitia dalam kesempatan ini. Masa ya kerelaan dalam kesempatan ini kita lewatkan lagi? Nah, kalau kita lewatkan lagi, kemoralan tidak, kerelaan tidak, kesadaran tidak,
Terus kita jadi umat Buddha mau beruntung tapi nggak mau berbuat apa-apa. Lalu kita menyalahkan agama Buddha ini nggak manjur. Saya sudah beragama Buddha, tapi kok tidak beruntung. Nah, karena kita belum melakukan yang kita harus perlu lakukan. Nah, jadi saudara-saudara, inilah kesempatan kita mengembangkan kerelaan. Berapapun yang kita miliki, kita bisa lakukan sebagian dari yang kita miliki. Kalau perlu kita patungan, yang tadi Pak Ponijan sudah sampaikan, kita bisa patungan bersama-sama dengan anggota keluarga kita yang lain. Karena saudara, keberuntungan itu selain kita memiliki harta yang cukup menurut kita memiliki posisi yang wajar di masyarakat, kemudian kita mempunyai umur sampai saat ini, dan kalau kita memanfaatkan harta yang kita sudah miliki, kita memanfaatkan posisi kita yang sudah kita miliki, kita memanfaatkan usia kita yang masih kita miliki sampai saat ini untuk terus berbuat baik, mengembangkan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, mulai sekarang sampai akhir kehidupan kita, maka ketumpulan kebajikan kita itu kalau berbuah di kehidupan ini akan membuahkan kebahagiaan sebagaimana yang kita harapkan. Dan kalau berbuah di kehidupan yang selanjutnya, kita pun akan terlahir di alam bahagia. Inilah keberuntungan yang keempat yang kita sebagai umat Buddha bisa dapatkan. Bahwa kita punya harta yang cukup, posisi yang baik, umur yang panjang, sekaligus ketika meninggal, lahir di alam bahagia. Kalau keberuntungan ini kita bisa dapatkan semua, tapi dengan kebajikan yang kita perjuangkan, maka sudah cocok dengan hukum dharma, hukum karma, yaitu sesuai dengan benih yang ditabur, itulah buah yang kita panen. Kita mau panen kebahagiaan. Apa kebajikan yang sudah Anda lakukan? Sudahkah Anda mengembangkan kesadaran? Sudahkah Anda mengembangkan kemoralan? Sudahkah Anda memperbanyak kerelaan? Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kalau Anda sudah melakukan ketiga hal itu, lakukanlah itu untuk waktu yang panjang. Karena di dalam Dharma, ada orang yang melakukan kebajikan hanya sesekali-sekali. Meditasi ya setahun sekali kalau Waisak. Kemudian mengembangkan kemoralan hanya kalau sebulan dalam Dhamma waktu menjelang Waisak. Kalau hanya sekali-sekali, tentu buahnya pun sulit untuk berkembang dalam waktu yang cepat. Tapi kalau Anda lakukan sepanjang usia Anda, setiap waktu, setiap saat, maka keberuntungan akan menjadi milik Anda. Karena tema kita dalam kesempatan ini sangat tepat, bahwa kebajikan mewujudkan keberuntungan. Semakin banyak Anda berbuat baik, semakin banyak Anda mengisi kehidupan dengan kebajikan, kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi, maka semakin dekat pula Anda mencapai keberuntungan, yaitu memiliki harta yang cukup, posisi yang baik, umur yang panjang, dan hidup di dunia bahagia, mati pun terlahir di alam bahagia. Oleh karena itu, saudara-saudara, gunakanlah kesempatan pada saat ini. Mumpung ada kesempatan membangun sebuah gedung yang merupakan di dalam Dharma adalah dana yang bertahan untuk waktu yang lama. Bahkan sampai kita usia habis pun, mungkin gedung itu masih akan bertahan. Gedung yang akan digunakan untuk pembinaan umat Buddha. Sebagaimana Romo Hongji tadi sampaikan, bahwa kalau nanti ada orang nyari, agama Buddha ini di mana ya kantornya? Apakah untuk kebutuhan pernikahan, apakah untuk kelahiran, apakah ada orang sakit, ataukah orang meninggal, atau yang lain-lain, orang akan gampang sekali melihat, itu ada gedungnya di sana, dan akan mudah mencapainya. Jadi dengan adanya gedung ini, masyarakat luar, baik yang umat Buddha maupun yang bukan Buddhis, akan melihat
agama Buddha mudah dihubungi, dan mungkin mereka pun akan mencari Dharma. Karena itu saudara-saudara, peranan Anda, berapapun juga, apapun juga bentuknya, akan membantu untuk menjadikan ajaran Sang Buddha lebih bertahan lama, khususnya di Banten, lebih umum lagi di Indonesia, dan lebih umum lagi di seluruh dunia. Semoga kesempatan ini dapat Anda manfaatkan semaksimal mungkin. Semoga Anda berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih, dan saya kembalikan kesempatan kepada Romo Ponijan Liao. Terima kasih. Baik panitia, tolong munculkan pertanyaan. Saya akan bacakan buat Yang Mulia Utamo Mahathera. Ya, pertanyaan pertama yang akan ditampilkan oleh panitia. Saya tunggu. Ya, baik, silakan ya. Ini dari YouTube ya Bante, dari Ibu Tio Siu Hua. Ya, pertanyaannya, kebajikan sekarang mulai menurun. Bagaimana caranya kita untuk membangkitkan kebajikan supaya bisa lebih ditingkatkan untuk kita sendiri dan orang lain, karena ini penting sekali. Silakan Bante. Baik. Sebetulnya saya masih tidak memahami kenapa kebajikan dikatakan menurun. Karena kebajikan ini kan sesuatu yang netral ya, kita mudah ditemukan di masyarakat. Sehingga bisa ada lingkungan-lingkungan tertentu mungkin memang kebajikannya kurang, tetapi juga banyak kita masih melihat di masyarakat itu kebajikannya juga banyak juga. Misalnya saja mungkin ada kecelakaan di jalan, kemudian yang mau menolong juga banyak. Walaupun ada kecelakaan, kemudian ada yang memanfaatkan. Misalnya, oh ini kan kecelakaan kok punya cincin emas, wah kemudian dicopoti, ini selamatkan dulu, orangnya meledak di situ nggak diurus. Ya itu ya ada, tetapi kebajikan itu sebetulnya lebih bersifat manusiawi. Karena kita pada dasarnya itu punya rasa ingin berbuat baik. Buktinya apa? Kalau kita mau melakukan kejahatan, itu kita pasti noleh kanan kiri. Misalnya kita mau mengambil HP tanpa izin saja, nggak usah yang ruwet-ruwet ya. Kita mau mengambil HP tanpa izin. Sebetulnya ini sudah merupakan pelanggaran sila, kan kita sudah mencuri, walaupun hanya mencuri datanya. Kita mau ngambil HP, itu pun kita noleh kanan dan noleh kiri. Karena kita pada dasarnya berusaha untuk berbuat baik. Itu alamiah banget. Sebaliknya, kalau kita misalnya mau berdana HP, kita nggak pakai noleh kanan kiri. Kita bawa boxnya itu langsung kita letakkan di situ. Dilihat ya syukur, nggak dilihat ya nggak ngapa-ngapa. Artinya kebajikan itu adalah menjadi milik kita. Nah sekarang ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang kurang bersemangat melakukan kebajikan. Karena mungkin dia punya pandangan yang tadi sudah saya sebutkan pada saat uraian, bahwa saya sudah banyak berbuat baik. Kenapa sih kok saya hidupnya masih sulit? Ya, itulah sebabnya makanya di dalam Dhamma dikatakan, kalau makhluk-makhluk di alam bahagia ataupun makhluk-makhluk di alam menderita, itu memang sulit untuk diajar berbuat baik. Karena kalau dia di alam bahagia, dia mengatakan, untuk apa saya berbuat baik, hidup saya sudah bahagia. Demikian pula beberapa orang yang sudah sukses sekali di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang dikenalkan dengan Dharma pun, untuk apa saya kenal dengan Dharma? Oh, saya hidupnya saya sudah bahagia. Kan kita mengajarkan misalnya, ayo kembangkan kerelaan supaya kamu bisa hidupnya beruntung. Saya sudah beruntung, ngapain saya mengembangkan kerelaan lagi? Nah ini memang agak sulit. Kemudian juga yang di bawah, di alam rendah itu juga begitu. Jadi ketika di alam menderita, kemudian diajarkan kebajikan, dia mengatakan, loh, saya ini hidupnya selalu menderita, saya sudah berbuat baik juga nggak bisa. Karena itu, Dharma ini memang ada di alam manusia. Sehingga dikatakan lahir sebagai manusia ini tidak gampang, butuh kebajikan yang banyak. Itu makanya kalau kita sudah lahir sebagai manusia, kita harus terima kasih juga kepada orang tua kita di kehidupan yang sebelumnya. Karena orang tua kita di kehidupan sebelumnya yang kita nggak kenal itu,
Mereka lah yang mendorong kita berbuat baik. Sehingga pada zaman itu kita berbuat baik, karma baik kita tercukupi, kita di zaman ini kita lahir sebagai manusia. Dan apakah setelah lahir sebagai manusia nanti kita bisa lahir lagi sebagai manusia atau lahir di alam bahagia? Kita belum tahu, tergantung perbuatan kita saat ini. Nah, sehingga dikatakan lahir sebagai manusia ini adalah kebaikan, kebahagiaan. Kemudian bisa mendengar dhamma ini juga kebahagiaan. Nah, kalau kita bisa melaksanakan dharma, ini lebih kebahagiaan lagi. Karena itu, kalau sekarang seseorang menurun niat berbuat baiknya, dia harus merenungkan. Saya berbuat baik itu untuk siapa? Kadang-kadang karena tadi ya, buahnya tidak sesuai waktunya dengan yang kita harapkan. Saya kepingin mestinya kalau saya berbuat baik ini, dalam usia saya yang ke-40, saya sudah sukses. Ternyata saya belum. Tapi jangan berhenti di usia 40. Kemudian kita merenungkan, saya sudah berbuat baik saja di usia 40 belum sukses, apalagi saya berhenti. Saya harus terus. Ibaratnya saya sekarang sedang menggali air untuk bikin sumur. Saya sudah gali 15 meter, kok nggak keluar airnya? Sudahlah, berarti ini percuma saya gali. Loh, kalau Anda sudah 15 meter gali, kenapa nggak mau lagi lanjutkan semeter, 2 meter ke bawah? Siapa tahu 3 meter ke depan ini airnya sudah muncul. Nah, kadang-kadang semangat kita kurang. Kita harus terus berbuat baik karena kebajikan pasti buahnya pada kita, hanya waktunya yang nggak sesuai. Ya, nah, nggak sesuai dengan keinginan kita, padahal karma itu jalannya sudah sesuai dengan alamnya sendiri. Karena kalau kita menanam mangga, memang buahnya lama, tapi panennya banyak. Sedangkan kalau kita menanam cabai, ya panen ya segitu, harga jualnya ya segitulah, kita juga tahu. Ya, nah kemudian hal yang lain adalah bahwa kadang-kadang kita menunda perbuatan baik. Jadi kita merasa nanti aja lah. Toh itu orang lain itu berbuat baik juga kayak gitu hidupnya. Senantiasa nanti aja. Ini yang mungkin Pak Po tadi yang sudah sampaikan itu. Padahal nanti kita kadang-kadang nggak punya kesempatan sama sekali. Kemudian kalau kita sudah terlahir di alam lain, baru keluarga kita itu sibuk melakukan pelimpahan jasa. Padahal kalau kita yang masih hidup, kemudian kita yang berbuat baik, itu jauh lebih luar biasa daripada kalau kita hanya dapat pelimpahan jasa. Yang ketiga, kadang-kadang kita mau berbuat baik itu terhalang oleh siapa ini yang menerima kebajikan saya ini. Magga Budi. Enggak lah. Kalau sangga saya baru. Nah, ini jadi ada yang menghalangi. Padahal Magga Budi tujuannya kan juga untuk pembinaan umat. Dan kalau nanti umat terbina, kemudian nanti juga dia bisa menjadi anggota sangga, peran kita dalam membantu sentra pelayanan ini tetap akan terwujud untuk membantu mendukung keberlangsungan sangga. Atau kadang-kadang kita nggak suka sama pimpinannya. Misalnya, Magga Budi itu ada si A itu. Romo itu saya nggak suka. Untuk apa saya berdana ke sana? Nah, jadi kita mau berbuat baik, kita dihalangi oleh pikiran kita tentang yang negatif, tentang orang lain. Padahal tujuan saya berbuat baik itu bukan untuk si Romo. Tadi sudah berkali-kali Pak Po kan juga sampaikan. Walaupun informasinya ke Pak Ponijan, tapi kan dananya bukan Pak Ponijan. Walaupun nanti informasinya nomor rekeningnya itu adalah nama si A atau si B, tapi kan bukan untuk si A atau si B, tapi adalah untuk yayasan, untuk Magga Budi, untuk organisasi, untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi sekarang, ketika saya nggak suka sama si A, itu urusannya dia. Tapi jangan saya terhalangi, jangan sampai saya tidak jadi berbuat baik, karena kebaikan itu kembali ke diri kita. Sama dengan orang berdana kepada sangga dan sebagainya. Aku nggak suka dana kepada sangga karena bikunya itu nggak menyenangkan, sombong-sombong dan sebagainya. Itu namanya kita itu belum tahu bahwa kita itu berdana kepada sangga, bukan berdana kepada biku pribadi. Biku hanya mewakili menerima, sama dengan para pandita di sini hanya mewakili menerima, kemudian mewakili membangun.
Tetapi nanti para pandita yang sudah senior ini akan digantikan oleh generasi muda. Nah, karena itu kebajikan itu akan kembali ke diri kita. Kalau sampai kita menurun semangatnya, kita harus bangkitkan lagi. Apa sih penyebab penurunan itu? Apakah saya punya pandangan salah bahwa kebajikan itu buahnya terlambat dibandingkan yang saya harapkan? Saya harus balik pikiran saya. Kalau saya sudah berbuat baik saja belum bahagia, apalagi saya menghentikan. Kemudian yang kedua, saya berhenti berbuat baik. Kenapa? Apakah karena saya melihat orang lain hidupnya menderita? Orang lain hidupnya menderita karena perbuatan baiknya dia itu belum mencukupi. Saya berbeda dengan dia. Saya tentu punya timbunan karma baik sendiri, maka saya juga menabung karma baik saya untuk saya sendiri. Yang ketiga, kadang saya tidak suka dengan pribadi seseorang yang mau menerima dana itu, abaikan itu karena saya bukan berdana kepada pribadi itu, tapi saya berdana untuk dharma, dan sesungguhnya saya berdana untuk membangun kehidupan saya sendiri yang bahagia. Dana kepada Sangga, dana kepada Maga Budi, dana untuk pembangunan sentra pelayanan umat Buddha ini hanyalah sarana. Ini hanyalah tempat kita berbuat baik, karena sesungguhnya dana itu akan kembali ke diri kita. Kalau kita memahami ini, maka kebajikan yang tadi menurun diharapkan akan menjadi naik kembali, dan kita bersemangat kembali untuk mengembangkan kebajikan, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba apakah kebajikan saya masih menurun ataukah kebajikan saya sekarang sudah meningkat. Kita coba nanti apakah akhir acara ini 75% sudah tertutup sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih. Silakan Pak Poni. Oke, baik. Dari Andrew Yogianto. Apakah kebajikan dan keberuntungan ini saling berkorelasi? Dan apakah keberuntungan ini bersifat tidak kekal atau anicca, serta memerlukan pengondisian tertentu agar keberuntungannya bisa didapatkan? Ya, bagaimana penjelasannya dalam agama Buddha? Ya, silakan Bante. Baik. Apakah keberuntungan dan kebajikan ini berhubungan? Ya. Iyalah. Makanya kan ada kata-kata di dalam hukum karma, sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Ini sebetulnya adalah menyebutkan hubungan kebajikan dan keberuntungan. Karena apa yang kita tabur yaitu kebajikan. Keberuntungan itu adalah kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Nah, sehingga kalau Anda kepingin hidupnya selalu beruntung, seperti yang tadi 3 hal tadi, misalnya memiliki harta yang cukup, kemudian memiliki posisi atau karir yang cukup, yang baik, kemudian usia yang memadai, yang panjang, itu tentu kita juga harus mengembangkan kebajikan dengan memanfaatkan harta yang kita miliki, memanfaatkan posisi yang kita miliki, memanfaatkan usia yang kita miliki untuk melakukan kebajikan di waktu yang lama. Nah, sekarang kemudian, apakah keberuntungan ini terkondisi? Di dunia ini semua terkondisi. Ya, karena hidup ini adalah tidak kekal. Jadi, kalau sekarang ada orang berbuat baik kok masih belum beruntung, ya, itu bukan berarti tidak beruntung, tapi masih belum beruntung. Bagaimana mengkondisikannya? Lanjutkan perbuatan baik itu. Karena kalau tadi di Romo Ayo sudah menyampaikan di awal sambutan beliau adalah seorang itu kalau mau bahagia ya banyak berbuat baik, terus berbuat baik, dan jangan pernah berhenti berbuat baik. Artinya kalau kita merasa belum beruntung atau peruntungan kita menurun, kita merasa, oh, sekarang ini kesempatan saya harus terus berbuat baik. Ibaratnya sekarang kita memasuki tahun harimau. Ada orang mengatakan, waduh, ini kalau tahun harimau ini hidup kamu nggak beruntung ini. Kamu ada jiongnya ini. Kalau Anda kemudian mengubah pola pikir, bahwa di tahun harimau ini bukan saya tidak beruntung, tetapi saya harus memperbanyak kebajikan, maka pola pikir Anda berubah. Karena kalimat yang positif itu mendukung Anda, pikiran Anda positif. Tapi kalau Anda kalimatnya sudah negatif, aku kok nggak beruntung ya, aku kok tidak beruntung ya,
tahun ini aku nggak beruntung. Ya, selamanya Anda karena berpikir negatif, datanglah yang negatif. Tapi kalau tahun ini aku belum beruntung, tapi aku punya kesempatan untuk mengembangkan kebajikan. Nah, jadi Anda mengubah kata tidak beruntung di tahun ini menjadi kesempatan Anda untuk berbuat baik di tahun ini. Berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan perilaku. Dengan cara seperti itu, maka Anda mengkondisikan keberuntungan itu muncul. Dan akibatnya orang akan mengatakan, loh, kamu mestinya tahun ini kan hidupmu tidak bahagia. Menurut ramalan kamu tidak bahagia. Kok beda ya? Kok kamu tetap baik-baik aja? Iyalah. Kenapa? Karena keberuntungan itu bisa dikondisikan muncul. Dengan apa? Dengan kebajikan juga. Nah, jadi kuncinya sebetulnya hukum dharmanya sederhana. Seperti benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Kalau Anda menanam padi, tumbuhnya padi. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan panenan mangga, tanamlah mangga. Berbuat baiklah sesuai dengan kebajikan yang Anda ingin dapatkan, kebahagiaan yang ingin Anda dapatkan. Tadi Pak Bo sudah menyampaikan juga itu tadi. Jadi kalau mau pandai, ya lakukanlah kerelaan dalam bentuk kebijaksanaan. Ya, misalnya ini kan sentra pelayanan ini kan ada tempat pendidikan. Sehingga ketika kita menyediakan, misalnya saya mau menyediakan ruangan, tadi saya yang sentra pelayanan ini belum dipecah-pecah ya. Biasanya kita kalau dengan Pak Bo ini biasanya sudah ada itu susunannya ya. Jadi dipecah. Misalnya gerbang depan ini berapa? Tadi kan ini satu ruko atau dua ruko, saya sampai bingung juga. Ini, tadi begitu keluar, karena dia di tengah posisinya Magabudi, saya melihat itu berapa pintu ini, luar biasa banget. Wah, ini gede tenan ini, gede sungguhan ini. Saya pikir seperti itu, tapi saya tunggu-tunggu penjelasannya sampai detik ini saya belum tahu. Apakah ini satu bangunan, apakah 5 bangunan, apakah segitu banyak bangunan, saya belum tahu. Nah, biasanya sudah ada pecahannya. Misalnya, pintu gerbang sekian, kemudian nanti lantai keramik sekian meter persegi sekian. Jadi orang itu dananya juga gampang, ya. Jadi misalnya karena sekarang kan fokusnya ke peletakan batu, ya nggak apa-apa sih. Ya ini biar batu aja yang mau diletakkan. Tapi mungkin nanti harus disiapkan juga bentuknya. Kemudian kalau ada lantai, bagaimana? Kelas. Nah, nanti kelas misalnya, ada berapa ini? Misalnya yang dia mau letakkan batu, ya urusan letakkan batu. Tapi yang mau bangun kelas, karena saya kepingin bijaksana, saya membangun sarana pendidikan. Sehingga dia bangun kelas. Kelasnya ada berapa ini? Karena tadi rukonya ada 8, ya misalnya kelasnya segitu banyak. Satu kelas sekian. Kemudian tadi ada ruang rekaman, ruang podcast. Wah, ini supaya saya tidak bisa ceramah, tetapi saya mau mendukung para pandita dan para biku ini bisa memperbanyak ceramahnya. Wah, ini saya berdana dharma juga ini. Ya, itu kan bisa dilakukan juga sehingga hasilnya nanti akan bermanfaat karena sekarang 2,1 ini apakah baru bangunan saja itu sudah sama isinya. Kalau sudah sama isinya, berarti sudah bisa dibagi-bagi tadi. Jadi kita tidak hanya fokus pada 3 bagian ini saja yang kita harus tanam, ya karena nanti kalau semua pesan Gucci India, Gucci dengan C1 ya, karena kalau Gucci C2 itu kan merek tuh, ya Gucci dengan C1. Kalau semua pesan Gucci India, saya khawatir nanti tanah India pindah ke sini. Wah, jadi kita dimarahi dong, kita impor tanah India ini. Nah, jadi itu mungkin kalau dibagi-bagi lebih nyaman sehingga 75% itu bisa ketutup. Nah, sekarang kita lalu lihat apakah 75% itu akan ditutup dengan hanya batu ataukah dengan sudah ada isinya. Karena yang dipromosikan dengan yang disediakan hari ini ada sedikit perbedaan, tapi jangan khawatir. Semua itu toh tetap untuk pembangunan. Nah, jadi sekarang misalnya saya kepingin kecukupan rezeki. Oke, kalau gitu ini ada ruang makan nih. Jadi kita bisa kesempatan kalau para biku datang, kita berdana makan di situ. Wah, ini kan berarti menanam padi, tumbuh padi, menanam makanan, tumbuh makanan. Kemudian ini ada ruang meditasi. Saya mau bikin Buddha Rupang. Saya mau berdana Buddha Rupang. Saya berdana altar
misalnya. Nah, ini berdana penghormatan supaya kita mungkin bisa memperoleh buah kebajikan menjadi orang yang terhormat dan lain sebagainya. Jadi itu ada korelasinya antara kebajikan dan keberuntungan. Ya ini banyak sekali, ya mudah-mudahan ini bisa dimengerti bahwa semuanya itu pun terkondisi, maka kita kalau sudah beruntung, kondisikan terus untuk berbuat baik supaya keberuntungan ini semakin meningkat. Sebaliknya kalau kita keberuntungannya kok menurun, perbanyak lagi kebajikan supaya keberuntungan yang menurun ini akan kembali naik lagi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, mudah-mudahan nanti bisa panitia menjelaskan dengan lebih baik lagi bahwa ini satu bangunan, satu unit, ataukah seluruh ruko itu tadi, ataukah apa lokasinya, karena tadi belum ada denahnya dari atas dan sebagainya, jadi kita agak sedikit bingung ya. Mungkin saya bingung, mungkin donatur ada sebagian yang bingung juga. Jadi ini masih belum jelas. Mudah-mudahan bisa dijelaskan dengan baik. Ya, sekalian memperbaiki nomor rekening dari bank yang keliru tadi. Baik, terima kasih. Silakan Pak Po, lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bante. Betul sekali. Baik, saudara sekalian, pertanyaan tadi sudah dijawab dengan sangat bagus ya oleh Bante. Bahwa apakah ada korelasinya, ada hubungannya, sangat terhubung. Nggak usah jauh-jauh lah, kita buka Dhammapada ayat 2. Ya kan, tentang pikiran. Di situ jelas sekali loh yang tadi Bante jelaskan ya. Kalau kita baca Dhammapada ayat 2 itu bunyinya kan, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Nah di sini letaknya yang tadi Bante jelaskan ya. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang tak akan meninggalkan bendanya. Mungkin ketika dia berdana pikirannya tidak murni, ya kan, mengharapkan sesuatu. Dana cetiau, ya kan, ngarapin captiau. Ya itu beli lotre dong, ya kan, kayak judi dong, ya kan. Kan kita bukan berjudi, ya kan. Berdana kan bukan berjudi. Jangan berharap bahwa kasih 1 juta terus nanti hasilnya 10 juta. Ya kan, itu kan adanya kan hukum-hukum togel ya kan. Togel ya, toto gelap ya kan. Udah lama sih nggak dengar istilah itu ya Bante ya. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Silakan panitia. Ya, kita lihat pertanyaannya. Sebentar saya buka dulu. Ya, dari Luciana Anderson dari YouTube. Ya, bagaimana yang saya harus lakukan kalau saya berbuat baik dan orang lain bilang saya makan pujian, padahal saya tidak pernah mau minta pujian? Wah, ini Bante, gimana Bante? Oh, jangan salah Pak Po, itu pertanyaan untuk Pak Po tadi. Itu kan Pak Po yang ditanya, bukan saya loh. Iya, tapi karena narasumbernya Bante, ya kayaknya kalau saya jawab agak kualat. Nanti saya menambahkan aja Bante. Silakan Bante. Iya, jadi di dunia ini nanti Pak Po akan mengambilkan Dhammapadanya. Di dunia ini kita itu berbuat apa saja itu dapat celaan. Ya, kita mau berdana, ya dicela seperti tadi. Wah, kamu ini maunya dipuji. Tapi kita nggak berdana, kita ya dicela. Gitu aja pelit. Jadi kita sekarang mau ngapain? Diem ya dicela, ngomong ya dicela. Ya lebih baik berlakukan sesuatu. Dia mencela urusannya dia, itu karmanya dia. Sekarang saya berbuat baik, ini urusan saya. Tadi di dalam pertanyaan yang sebelumnya saya sudah sampaikan, kadang-kadang kita itu lihat beberapa oknum, itu nggak begitu suka, terus kita nggak kepingin berdana. Tapi kita ingat, saya berdana itu kan bukan oknum itu. Saya berdana itu bukan demi si oknum itu, atau kepada oknum itu. Saya berdana ini kan untuk dharma. Tapi lebih kuat lagi, saya berdana ini kan untuk membangun hidup saya sendiri, membangun nasib saya sendiri, membangun keberuntungan saya sendiri. Jadi kalau sekarang apalagi orang lain yang ngomong, mau makan pujian, mau muntahkan pujian, itu urusannya dia, kita nggak mau pusing. Pokoknya saya mau berbuat baik, karena saya tidak berbuat baik pun mesti nanti ada orang lain yang mencela. Jadi abaikan saja, fokus ke perbuatan baik. Ya, apalagi sekarang malam ini sudah dijelaskan lagi sama Romo Hongjin tadi bahwa dana 2,1 itu adalah dana bangunan. Saya soalnya kacau, agak bingung itu tadi dengan nomor 1 adalah peletakan batu pertama. Istilah peletakan batu pertama itu kan kalau saya punya proyek. Lah ini proyeknya ruko kan masa
yang bangun Magabudi. Kalau yang bangun Magabudi ya dia yang berhak meletakkan batu pertama. Tapi ini kan beli ruko salah satu ruko. Kok bisa ya meletakkan batu di situ? Ini yang membuat saya tadi agak bingung. Kemudian ada foto Bante Atadhiro dengan Bante Wirasilo kan juga ke lokasi yang masih pembangunan. Jadi, wah ini mau bangun sendiri ini. Karena biasanya kalau di perumahan-perumahan itu kan rukonya sudah ada, semuanya sudah beres. Tinggal sekarang beli nggak nih? Nomor berapa nih? Unit berapa ini? Nah kan mudah sekali. Tapi ini Bante Wirasilo sama Bante Atadhiro datang tunjuk sana. Ini berarti mau bangun proyek ini ruko atau mungkin ini rukonya umat. Jadi ini ada peletakan batu untuk ruko 8 ruko itu. Ini punyanya umat, kemudian Magabudi dikasih 1 ruko. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya lagi. Jadinya nanti terpaksa Romo Hongji jelasin lagi. Kok ada tadi foto proyek seperti itu dan kok bisa ada peletakan batu? Karena biasanya ruko itu ya sudah, misalnya di perumahan A, ya sudah ini ada 8 ruko, silakan mau milih mana? Tengah, seperti gambar tadi, atau pinggir, seperti yang tadi diceritakan. Nah, kemudian tadi sudah lebih jelas 3 lantai. Kemudian nanti kalau mau ada isinya, berarti itu nanti kita ada semacam penggalangan dana lagi. Ini akan lebih jelas ya. Terima kasih itu Romo. Jadi sudah bisa ada gambaran. Tinggal sekarang kok peletakan batu di bangunannya proyek lain ya. Nah ini nanti bisa dijelasin lagi. Termasuk kok jadi ada nunjuk-nunjuk tadi Bante Atadhiro dengan Bante Wirasilo. Apakah ini sedang milih tanah? Ini fungsinya yang paling bagus nih. Ini ada naganya di situ. Misalnya sehingga kok milih yang pojok bukan, tapi gambarnya kok tengah kan saya jadi bingung. Dapatnya pojok tapi gambarnya tengah. Ya, agak membingungkan. Ini sama dengan nomor rekening yang ditulis dengan yang running teks bisa berbeda. Mudah-mudahan ini bukan karena persiapannya yang mendadak, karena kalau saya lihat persiapan ini sudah jauh-jauh sebelum tahun lalu, sehingga mestinya persiapannya juga lebih baik. Nah itu tadi jawabannya tentang mau makan pujian atau tidak, itu sebetulnya itu urusan orang yang mau ngomentari, kita nggak usah pusing. Ya, nah ini tadi sebetulnya pertanyaannya Pak Po, karena itu saya harus menyerahkan kesempatan kepada Pak Po untuk menjawab dengan ayat Dhammapada. Oh, Atula dan seterusnya. Silakan. Nah, benar Bante. Terima kasih Bante ya. Baik, saudara sekalian, Atula di 227, Dhammapada 227. Nah, silakan buka nih bagi penonton ya seluruh dunia ini. Ada sampai mana itu? Sampai Los Angeles juga tadi. Mungkin dari Jepang juga tadi ada saya lihat ya. Nah, betul sekali. Jadi di ayat Dhammapada 227 begini bunyinya ya. Atula, ya kan? Nah, ini yang tadi Bante katakan, pepatah kuno. Bukan hanya sekarang mereka mencela orang yang duduk diam, pun mencela orang yang banyak bicara. Mereka juga mencela orang yang sedikit bicara. Ya kan? Tiada seorang pun yang tidak dicela. 227. Artinya apa? Kita diam aja dicela. Kok diam aja sih? Gitu kan? Ngomong banyak pun dicela. Banyak amat sih bacotnya. Gitu. Jadi tidak ada orang yang tidak dicela. Bayangkan loh, ini riwayat hidup Buddha Gautama kan sudah lebih daripada 2.500 tahun yang lalu kan. Ini sudah ada. Jadi Anda tidak usah merasa bingung ya, pakai saja Dhammapada ayat 81. Apa bunyinya? 81. Nah, ini bagaikan batu karang yang tak tergoncangkan oleh badai. Demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. 81, ingat itu. Kisahnya di 227 gitu ya. Oke. Bante, sudah tidak ada lagi beban dan utang saya untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Baik, terima kasih. Ya, kalau dengan Bante memang begitu ya penonton ya. Karena saya dengan beliau ini sudah banyak mengambil ilmunya. Sudah sering ya. Ratusan kali lah. Oke, pertanyaan dari Yosep Setiawan. Mohon penjelasan Bante terkait dengan doa atau harapan yang kita ucapkan apabila sehabis kita berbuat baik. Apakah itu perlu dilakukan? Karena ada sebagian pemuka agama Buddha yang bilang perlu diucapkan, bahkan mengucapkannya dengan keras, bukan hanya di dalam hati saja. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu mengucapkan doa atau harapan apabila kita memang sudah yakin dengan hukum karma. Terima kasih. Ya,
Saudara Yosef dan seluruh penonton biasakan menulis Buddha dengan huruf B besar ya, sebagai penghormatan dan penghargaan. B harus besar, begitu ya. Baik, silakan Bante. Baik, jadi ini pertanyaan yang sangat menarik dan ini sering terjadi di dalam masyarakat. Jadi kalau saya berbuat baik itu enaknya mengucapkan tekad atau tidak? Sebetulnya tergantung level kita. Ini tadi sudah sama-sama benarnya. Tadi kan dikatakan, kalau orang yang sudah mengerti tentang hukum karma, sebetulnya sudah tidak perlu ngomong lagi, karena pasti dengan kebajikan yang kita lakukan itu akan kembali ke kita. Kita mau ngomong atau enggak, sama saja itu kembali ke kita. Tapi, bagi orang yang masih ingin ada kemantepan lah dalam melakukan perbuatan baik, karena ibaratnya hukum karma itu kan begini ya, kalau sekarang ada mata air dari gunung, kemudian lalu keluar membentuk sungai. Air dari gunung keluar menjadi sungai, itu pasti ke laut. Sudah nggak ada pilihan lain, dia pasti ke laut. Tetapi kadang-kadang di jalanan ini air dari sungai ini boleh dibelokkan ke sawah. Ke sawah, ke sawah, ke sawah, ke sawah, ke sawah. Yang lain baru turun lagi ke sungai untuk ke laut. Artinya apa? Perbuatan baik. Begitu dilakukan, pasti ada buahnya. Tetapi banyak orang kemudian mengucapkan tekad itu supaya seolah-olah membelokkan kebajikan ini, kalau bisa mengkondisikan, seperti pertanyaan yang sebelumnya tadi, mengkondisikan keberuntungan, berbuah sesuai dengan harapan. Misalnya, saya kepingin mempunyai ayah yang sehat. Karena itu sekarang saya banyak berbuat baik dalam bidang misalnya kesehatan, mungkin ke panti asuhan, berdana obat, ataupun ke lingkungan masyarakat, berdana obat, dan sebagainya. Kemudian ada korban banjir, korban pandemi, dan lain sebagainya, saya berdana obat, dan lain sebagainya. Dengan tekad, baik itu diucapkan maupun tidak, sebetulnya sama saja. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini akan membuahkan kebahagiaan dalam bentuk ayah saya sehat. Kenapa demikian? Karena umat Buddha itu juga masih punya keinginan. Seorang umat Buddha bukan berarti menjadi umat Buddha kemudian langsung hilang keinginan semua. Wah, ini sudah hebat banget. Levelnya sudah tinggi. Tetapi umat Buddha yang di tingkat awal itu masih punya keinginan normal-normal saja. Saya ingin punya ayah yang sehat, saya ingin diri saya sehat, saya ingin keluarga saya bahagia, saya mau suruh berbuat baik apa. Nah, sebetulnya ya berbuat baik aja kamu apa saja dengan kerelaan, kemoralan, dan konsentrasi. Tapi boleh nggak saya ngarahkan kebaikan itu supaya berbuah dalam bentuk ayah saya sehat? Nah ini dia, sungai tadi boleh nggak saya belokkan untuk mengairi sawah saya? Lu silakan. Kenapa demikian? Kok materialis banget? Duh, kalau di dalam Dhamma kan ada tuh, waktu para biku setelah memberikan sila, kemudian para biku kan juga mengatakan, silena sugating yanti, silena boga sampada, silena niputing yanti. Dengan kamu berbuat baik, dengan menjalankan kemoralan, lahir kamu bisa di alam surga. Hidup di dunia bahagia, mencapai nibbana. Artinya, di situ sudah dijelaskan ada buahnya. Nah, tinggal sekarang kita mau nyebut nggak buahnya itu. Kenapa nggak langsung, sudahlah kamu berbuat baik saja, jalankan sila saja. Nanti tahu-tahu sendiri buahnya. Kok ada ya hidup di dunia bahagia, mati masuk surga, dan sampai nibbana ini. Kemudian orang itu karena ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat, ketika dia masih belajar ajaran Sang Buddha, maka keinginan timbal baliknya itu masih ada. Bahkan tadi kalau Pak Powi aja pembukaannya kan sudah jelas itu. Ada ayat-ayat dalam Dhammapada yang dikatakan, kalau kamu berbuat baik, kamu lahir di alam bahagia. Kalau kamu kikir, kamu lahir di alam menderita. Itu kan sudah jelas ada buah dan akibat dari perilaku kita. Nah, sekarang, kalau keinginannya masih kuat, ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat, ya sudahlah, dibiarkan aja dia mengucapkan itu. Tapi nanti dengan tumbuhnya kesadaran dia setiap saat, tumbuhnya pengertian dharma yang dia miliki, keyakinan dia akan hukum karmanya semakin kuat, maka dia nanti sudah tidak lagi mengucapkan tekad pada saat berbuat baik itu. Kemudian tadi pertanyaannya kan mengatakan, kalau sudah ngerti hukum karma kan tidak perlu tekad. Ya,
ngerti ketika hidupnya tidak susah, itu gampang. Tapi kalau hidupnya susah, orang itu baru ketahuan mentalnya itu kalau menghadapi masalah. Kalau masalahnya berat sekali, jangan kata ngerti hukum karma, dia malah bisa tidak yakin dengan ajaran Sang Buddha. Karena dia merasa nggak cocok ya agama Buddha. Saya sudah berbuat baik, padahal saya tidak pernah minta loh. Kalau setiap kali berbuat baik, saya tidak pernah minta. Toh tetap aja jadi berubah cara berpikirnya. Karena keyakinan pada hukum karmanya masih teori, belum sampai praktek. Tapi kalau sudah sampai praktek, walaupun sulit bagaimanapun hidupnya, dia akan menyadari ya ini memang bagian dari buah perilaku saya. Paling sederhana saja lah saudara. Ada orang biasa kalau hari Minggu ke wihara, walaupun pandemi dia tetap ke wihara, kemudian dia bersih-bersih altar. Ya, jadi dia merasa dia datang lebih awal dan dia merasa altarnya kotor, kemudian dia lap. Kemudian kalau di situ ada pelita, ya lampunya biasanya mati kalau pagi pelitanya, kemudian sumbunya ini ditarik, kemudian dihidupkan, minyaknya diisi, dupanya juga diisi, karena mungkin hari ini, hari Minggu, banyak orang mau baca parita, mau sembahyang dan sebagainya, dupanya diisi, dan seterusnya, mejanya dilapi, dan itu dilakukan setiap hari Minggu. Saya sudah bertahun-tahun seperti itu, rutin. Satu ketika, dia ada masalah di rumah. Kemudian dia merasa, saya kan ada masalah di rumah, saya mau tinggal di wihara. Katakanlah seminggu saya mau tinggal di wihara, supaya saya menenangkan pikiran. Kebetulan karena wihara ada keterbatasan, dia tidak bisa tinggal di wihara. Nah, apa yang terjadi? Orang ini akan mengatakan, saya setiap minggu selalu membersihkan altar ini. Sudah bertahun-tahun saya lakukan. Saya nggak minta bayaran, nggak minta apa-apa. Kalian pun mungkin nggak tahu kalau saya bersihkan. Nggak tahu, tapi dia sekarang ngomong. Saya nggak tahu kamu kalau saya bersihkan karena saya datangnya lebih pagi. Tapi masa sih saya tinggal seminggu aja nggak boleh? Nah, sejak itu dia nggak mau bersihkan lagi. Bisa kejadian seperti itu. Padahal waktu bersihkan itu tulus, ikhlas. Tapi karena ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya ini masih kuat di dalam pikirannya, begitu keinginannya nggak terpenuhi, muncullah yang tadi disebut jasa itu, dia kemudian meminta imbalannya. Kan repot itu. Karena di awal tidak dirumuskan, jadi jasanya itu sekarang boleh bebas ngambilnya. Kemudian suami istri. Suami istri sejak awal pernikahan sebetulnya, saya ini nggak cocok nih dengan pasangan hidup saya. Kok ternyata kelakuannya nggak sama ya waktu pacaran. Dia sabar. Tiap kali dia kelakuannya sabar. Tiap kali sabar. Sampai 15 tahun. Kemudian 15 tahun nggak berubah-berubah. Dan akhirnya karena ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya ini masih kuat, dan ini kejengkelannya sudah memuncak, 15 tahun bersabar, nggak tahan, dia akan mengatakan, saya ini ya, sudah 15 tahun sabar sama kamu. Mulai dari menikah sampai sekarang anaknya 3. Kamu ini kok nggak berubah. Percuma aku sabar sama kamu itu. Loh, tadi yang sabar itu kan kerelaan, tulus, ikhlas. Tapi kenapa sekarang setelah 15 tahun menuntut? Inilah karena ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat. Oleh karena itu, bagi yang ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat, waktu dia berbuat baik, ya diarahkan aja untuk sekarang bertekad. Masalah dia mau tekadnya kuat ngomongnya ataupun di dalam batin itu urusan lain ya. Tapi ya sudahlah diarahkan supaya nanti kalau dia nggak tercapai pun dia itu akan merasa, misalnya tadi ya, semoga dengan kebaikan ini akan membawakan kebahagiaan dalam bentuk keluarga saya bahagia. Tapi keluarga saya kok nggak bahagia-bahagia? Oh, berarti saya masih kurang berbuat baik. Nah, jadi pola pikirnya itu beda. Akhirnya menambah semangat karena tadi tekadnya itu
kok belum terwujud. Akhirnya dia berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kenapa? Karena keinginan, ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih kuat. Dan itu butuh proses supaya bisa berkurang dan bahkan sampai lenyap mencapai kesucian. Jadi, sekarang pertanyaan itu tidak ada yang salah, tergantung pada tingkat kemelekatan dia. Semakin dia tidak melekat, tidak perlu dia mengingat kebajikannya karena buahnya pasti tidak akan salah alamat. Tapi semakin dia masih melekat, ya biarlah dia bertekad. Karena itu nanti akan membangun semangat dia untuk berbuat baik. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa kebajikan bisa menurun? Nah, ini salah satunya adalah untuk membangun stabilitasnya supaya tetap stabil untuk orang itu berbuat baik terus karena harapannya belum tercapai. Nanti keluarga saya sudah bahagia, harapannya tercapai. Hari itu dia punya harapan yang lain. Misalnya supaya orang tua saya panjang umur. Nah ini nanti dia akan berbuat baik lagi, berbuat lain. Jadi akhirnya dia bersemangat terus untuk berbuat baik. Karena memang ketamaan, kebencian, kegelapan batinnya masih banyak di batinnya dia. Ya, jadi itu hanya level kualitas batinnya saja yang berbeda yang menjadikan orang perlu bertekad atau tidak. Demikian Pak Po, silahkan lanjut. Baik, terima kasih Bante Yogi. Tadi yang bertanya Yosep ya, Yosep Setiawan sudah dijawab oleh Bante. Nggak usah pusingin orang ngomong apalah ya. Yang penting kalau Anda nyaman ya kan, Bante bilang kan ada levelnya ya kan. Kalau kita kembali ke Dhammapada ayat 2 tadi kan sudah jelas disampaikan di sana kan ya. Apa yang dikatakan di Dhammapada itu bahwa apa? Bahwa bagi mereka yang menggunakan pikiran, ucapan ya kan, kemudian tindakan yang murni, maka kebahagiaan akan mengikuti dia. Kan sudah jelas dikatakan demikian Dhammapada ayat 2, betul nggak? Seperti bayang-bayang yang tidak pernah akan menghindar atau hilang dari bendanya. Jadi kalau Anda ucapkan juga kan ini kalau secara psikologi kan namanya sugesti, betul ya. Hipnoterapi juga namanya kan kira-kira kan sugesti gitu ya. Ini kepakaran dari Pak Dr. Adi W. Gunawan lah ya. Saya ingin mengundang Bante Utamo Mahathera untuk menyampaikan kalimat penutup untuk tema kita malam ini, yaitu kebajikan mewujudkan keberuntungan. Silakan Bante. Terima kasih Pak Ponisen. Jadi panitia juga malam ini atau kesempatan ini sudah melakukan upaya yang baik sekali dan memberikan penjelasan yang sudah sangat jelas. Mudah-mudahan nanti semua para umat maupun simpatisan Buddhis dimanapun saja berada bisa menggunakan kesempatan ini berbuat baik, karena sekali lagi acara penggalangan dana ataupun acara untuk pembangunan sentra pelayanan umat Buddha ini hanyalah sekedar alat untuk membangun masa depan kita sendiri di kehidupan ini maupun di kehidupan yang selanjutnya. Karena hidup sesungguhnya tidak pasti, kematian itu yang pasti. Ketika kita masih ada kehidupan, marilah kita gunakan kesempatan untuk berbuat baik semaksimal mungkin. Berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, dan berbuat baik dengan perilaku kita. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini, kita banyak sekali teori perbuatan baik. Apalagi kalau Anda sudah mengenal ajaran Dharma, banyak sekali teori-teorinya berbuat baik. Tapi apakah kita sudah melaksanakannya? Karena kadang hanya teori tanpa dilaksanakan akan tidak memberikan manfaat. Kalau nanti Pak Po akan memberikan Dhammapadanya itu adalah seperti bunga yang begitu banyak tapi kalau hanya dirangkai saja ya tidak akan ada gunanya ya, tapi itu nanti akan ada syairnya seperti itu, bahwa sesungguhnya ataupun nanti ada syair yang daripada menghafal 1000 kata-kata lebih baik satu yang memberikan manfaat. Jadi ketika Anda menghafal banyak perbuatan baik, tidak akan ada manfaatnya dengan hanya satu dibandingkan hanya satu perbuatan baik yang Anda lakukan. Dan kesempatan ini panitia sudah memberikan salah satu kesempatan berbuat baik, gunakanlah semaksimal mungkin, dan setelah acara ini pun gunakanlah setiap saat kehidupan Anda untuk berbuat baik, karena dengan berbuat baik dan terus berbuat baik, itulah yang akan membangun masa depan Anda, membantu pembangunan orang lain, membantu kelancaran orang lain, membantu meringankan penderitaan orang lain, melancarkan usaha orang lain, sesungguhnya adalah membantu
untuk membahagiakan diri kita, adalah sesungguhnya membantu untuk membangun nasib kita sendiri, adalah untuk membantu membahagiakan kita di kehidupan kita ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Karena itu, jangan pernah berputus asa dalam berbuat baik, teruskan berbuat baik. Kesempatan ini hanya salah satu saja, tetapi sangat banyak dan luar biasa banyak kesempatan untuk berbuat baik. Selain dengan ini, dengan keluarga Anda, dengan orang tua Anda, dengan pasangan hidup Anda, dengan lingkungan Anda, dengan bahkan semua makhluk, itu adalah kesempatan Anda berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku Anda. Semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan terus-menerus mulai sekarang sampai selama-lamanya ini, akan membangun masa depan Anda untuk hidup berbahagia di kehidupan ini maupun di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya, sampai akhirnya tercapailah berhentinya kelahiran kembali. Semoga Anda semua berbahagia, dan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras, Pak Ponijan juga yang luar biasa, Bante Atadiro, Bante Wirasilo, dan semuanya yang ikut acara ini, baik yang melalui Zoom meeting maupun lewat YouTube. Semoga kebajikan yang Anda lakukan akan selalu membuahkan kebahagiaan untuk Anda, membuahkan kebahagiaan untuk keluarga Anda, dan membahagiakan untuk semua makhluk. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ponijan. Luar biasa, boleh kita beri tepuk tangan buat Bante Utama Mahathera, karena Bante tadi memberikan tantangan kepada saya, Dhammapada tadi di 51 ya. Ayat 51 Bante, saya akan bacakan 2 ayat Dhammapada sebagai penutup Bante ya. Sesuai yang tadi Bante sampaikan dalam kaitan dengan tema kebajikan mewujudkan keberuntungan. Tadi yang Bante katakan betul saudara, kita sudah belajar banyak dari Bante hari ini, tetapi ibarat Dhammapada ayat 51 dikatakan di sini, bagaikan sekuntum bunga yang indah tetapi tidak berbau harum. Demikian pula akan tidak bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Jadi percuma Anda mengerti tetapi tidak melaksanakannya. Seperti bunga nggak ada harumnya, hanya bunga saja. Hanya bunga, tidak ada harumnya. Nah, karenanya mari kita praktikkan agar bunga itu ada harumnya. Itu tautannya di Dhammapada ayat 52. Dan sebagai penutup, yang tadi Bante katakan, daripada 1000 kata adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang bisa memberikan kedamaian kepada pendengarnya. Dhammapada ayat 100. Terima kasih banyak penonton, terima kasih banyak Bante atas uraian yang luar biasa malam ini, mencerahkan. Terima kasih kepada seluruh penonton yang menyaksikan kami di Zoom maupun di YouTube. Mohon maaf apabila ada candaan-candaan saya yang dirasa kurang pantas, tetapi yang pasti tidak diniatkan untuk melecehkan apapun atau siapapun, gitu ya. Niatnya tentu baik. Semoga apa yang kita lakukan malam ini memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan keberkahan buat kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam.